Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم ارزقنا العلم ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمنا وارزقنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا. Akhirnya الكرام عزني وعزكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang menguburkan jenazah. Pada kesempatan kali ini materinya tidak mundur. Setelah menguburkan mengiringi. Maka ada الكرام عزني وعزكم الله. Memang kalau di dalam Sahih Sunnah tentang ittiba' janazah, mengiringi jenazah tidak disebutkan. Tidak disebutkan di dalam kitab Sahih Sunnah. Maka kita rujuk kepada beberapa kitab seperti Ahkam Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani, lalu kemudian Ahkam Janaiz yang juga ditulis oleh Dr. Sa'id bin Muhammad Al-Albani. Dikatakan memang pentingnya kita mengetahui tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengiringi jenazah. Akhirnya الكرام عزني وعزكم الله. Hukum memikul jenazah dan mengiringinya atau membawa jenazah sampai jenazah dikuburkan adalah fardu kifayah, seperti hukum pengurusan jenazah yang lain, seperti hukum pengurusan jenazah yang lain. Jadi seperti memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihi fardu ala wajhi kifayah saqata 'anil baqi. Artinya jika sebagian kaum muslimin sudah menunaikan akan kewajiban ini, maka gugurlah dosa bagi sebagian kaum muslimin yang lainnya. Lalu kemudian akhirnya الكرام عزني وعزكم الله. Jenis-jenis mengiringi jenazah itu terbagi menjadi tiga. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Sa'id bin Muhammad Al-Albani. Maka Al-Imam Al-Albani menyebutkan menjadi dua. Yang pertama adalah menghadiri jenazah hingga disolatkan. Jadi bentuk ittiba' janaiz, bentuk seorang muslim mengiringi jenazah kaum muslimin itu ada tiga jenisnya. Jadi yang pertama hadir sampai pengurusan jenazah itu selesai, dimandikan, dikafani, sampai dia menyolatkan. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Setelah menyolatkan dia pulang. Itu dikuburkan. Sampai yang namanya jenazah itu dikuburkan. Lalu kemudian yang ketiga, ahibatul kiram a'azzani wa a'azzakumullah, adalah menyolatkan, menguburkan sampai dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah yang meninggal. Ini adalah jenis yang ketiga, yang mana ketika dihadiri secara keseluruhannya, maka ini tentunya yang lebih utama. Ini tentunya yang lebih utama. Terkait dengan poin yang pertama dan poin yang kedua adalah dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah
sampai disolatkan, sampai dia ikut menyolatkan jenazah tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memperoleh pahala 1 qirat. Memperoleh pahala 1 qirat. Wa man syahidaha. Ini ada yang belum dapat lembaran, masih ada lembarannya Ustaz Abu Bakar? Ada Ustaz. Wa man syahidaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tudfana falahu qiratan. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai disolatkan dan sampai dikuburkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperoleh pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratan? Apa yang dimaksudkan dengan qiratan wahai Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimaini. Qiraton ini 2 qirat ini adalah seperti 2 gunung yang besar. Yang kalau di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan asgharuhuma, yang paling kecil dari keduanya adalah seperti gunung Uhud. Kalau yang pernah pergi ke kota Madinah Munawwarah, maka akan mendapati yang namanya gunung Uhud itu gunung yang besar, dahsyat, luar biasa. Yang kalau nanti kita meninggal dunia, ahibatul kiram, maka pahala qirat-qirat ini akan juga masuk dalam timbangan amal kebaikan kita. Begitu ya. Jadi kalau kita ikut nyolatkan sampai ikut menguburkan, gitu ya, maka kita akan memperoleh pahala 2 qirat, Sementara jenis yang ketiga, ahibatul kiram a'azzani wa a'azzakumullah, yaitu menyolatkan, menguburkan, lalu memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah yang meninggal, adalah dikarenakan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Utsman bin Affan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi itu, katanya Utsman, kalau sudah selesai jenazah itu dikuburkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berdiri, lalu kemudian Nabi menyampaikan istaghfiru li akhikum wasalulahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Wahai sekalian umat manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, ya? Dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan dia untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, karena dia sekarang ditanya. Gitu ya. Ini sudah biasa dilakukan di masyarakat kita. Nah, maka kalau misalkan kita turut menyolatkan, turut sampai dikuburkan itu jenazah, menghadiri penguburannya, lalu kemudian setelah itu sampai kita mendengarkan tausiah serta memohonkan ampunan untuk jenazah yang meninggal, maka yang demikian adalah lebih utama. Lebih utama. Ahibatul kiram azani wa azzakumullah, keutamaan mengiringi jenazah pada poin yang C itu kita sampaikan adalah yang pertama, seperti yang disampaikan pada hadis yang sebelumnya, memperoleh pahala qirat 1 sampai 2 qirat. Yang menyolatkan sampai dikuburkan, maka pahalanya 2 qirat. Lalu kemudian yang kedua, di antara keutamaannya, ahibatul kiram azzani wa azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ini dari hadisnya Abu Hurairah juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, man asbaha minkumul yauma sha'imah. Hari ini, kata Nabi, siapa di antara kalian yang puasa? Siapa hari ini di antara kalian yang puasa, kata Nabi? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Lalu kemudian Abu Bakar menyampaikan, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini puasa. Lalu kemudian Nabi kembali menyampaikan, qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Hari ini, kata Nabi, siapa di antara kalian yang ikut mengiringi jenazah? Siapa di antara kalian yang ikut mengiringi jenazah? Lalu Abu Bakar kembali menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian setelah itu Nabi kembali menyampaikan, qala faman at'ama minkumul yauma miskina. Hari ini siapa yang ngasih makan kepada seorang miskin? Maka lalu kemudian Abu Bakar kembali menyampaikan, aku wahai Rasulullah. Lalu kemudian yang keempat Nabi menyampaikan, faman aada minkumul yauma marida. Barang siapa yang hari ini menjenguk orang sakit. Abu Bakar kembali menyampaikan, aku wahai Rasulullah. Maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul pada seseorang 4 amalan dalam satu hari, melainkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa namanya? Tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Jadi barang siapa yang puasa mengiringi jenazah atau mengikuti penguburan jenazah, lalu kemudian ngasih makan kepada orang miskin, lalu kemudian menjenguk orang sakit, ini dilakukan oleh seorang muslim dalam satu hari, maka tidaklah terkumpul amalan-amalan ini pada seorang muslim dalam satu hari, melainkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan, di mana salah satu daripada keempat amalan ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi adalah mengikuti jenazah, Lalu kemudian ahibatil kiram azani wa azzakumullah, yang ketiga keutamaannya adalah ini merupakan haknya muslim satu terhadap muslim lainnya. Di mana di dalam hadisnya Abu Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi, raddus salami wa tashmitul atis wa ijabatud da'wah wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz. Ada 5 perkara yang mana ini merupakan kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya. Yang pertama adalah menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, lalu kemudian memenuhi undangan, lalu kemudian menjenguk orang sakit, lalu kemudian mengiringi jenazah. Nah, jadi mengiringi jenazah ini bentuk kita menunaikan hak-hak saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Lalu kemudian selanjutnya pada poin yang D, gitu ya, adab-adab di dalam membawa dan mengiringi jenazah. Adab-adab di dalam membawa dan mengiringi jenazah. Yang pertama adalah hendaknya tidak mengiringi jenazah dengan mengangkat suara, gitu ya. Tidak mengiringi jenazah dengan mengangkat suara. Ini sunnahnya. Meskipun biasanya kalau di masyarakat sambil mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya diam. Dikarenakan tujuan daripada mengiringi jenazah di sini adalah untuk mengingatkan orang-orang yang mengiringinya akan kematian. Maka seperti disampaikan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, di mana Ibnu Umar menyampaikan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutba'a jinazatum ma'aha ranah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang yang namanya jenazah itu diikuti dan diiringi dengan suara. Nah, maka kalau seperti Al-Imam Al-Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz yang beliau susun, beliau menyampaikan bahwa yang namanya mengiringi jenazah di sini, ahibatul kiram azan wa azakumullah, hendaknya kaum muslimin yang mengiringinya tidak perlu untuk mengangkat suara, gitu ya? Tidak perlu untuk mengangkat suara. Bahkan termasuk zikir sebagaimana disampaikan oleh beliau. Nah, beliau menyampaikan adalah hendaknya tidak perlu untuk mengangkat suara dengan berzikir sekalipun, dikarenakan itu tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini ahibatul kiram. Nah, jadi kalau seperti disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani, beliau menyampaikan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Dahulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci yang namanya mengangkat suara ketika sambil mengiringi jenazah. Jadi tidak diperbolehkan.
apalagi kalau sampai mengangkat suaranya tasyabbuhan bil kuffar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim gitu ya, dengan tamtid, dengan mengangkat suara sambil dipanjang-panjangkan suaranya. Nah, yang seperti itu adalah tidak diperbolehkan di dalam Islam, apalagi sampai diiringi dengan musik. Nah, maka yang seperti ini lebih parah lagi, untuk hendaknya dihindari. Nah, jadi kalau mengiringi jenazah itu ya sudah diam gitu ya. Kalau misalkan dia hendak berzikir, ya berzikir di dalam keheningan dia, cukup berzikir dengan suara yang terdengar olehnya saja, tanpa harus mengangkat suara, dikarenakan hal itu tidak dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, yang selanjutnya adalah jenazah tidak diiringi jenazah dengan membawa api atau bakhur. Jadi mengiringi jenazah itu tidak diperbolehkan dengan sambil membawa api atau obor atau bawa bakhur. Nah, yang seperti ini juga termasuk sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tutbi'il janazata bisautin wala nar. Jenazah itu hendaknya tidak diikuti, tidak diiringi dengan mengangkat suara, dan tidak juga dengan api yang dibawa. Tidak juga dengan api yang dibawa. Ya? Dikecualikan ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ketika jenazah itu dikuburkan di malam hari. Ketika jenazah itu dikuburkan di malam hari dan membutuhkan penerangan, maka diperbolehkan untuk membawa penerangan. Akan tetapi menjadikan kebiasaan mengiringi jenazah dengan membawa api, maka ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang menggunakan penerangan ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari haditsnya Ibnu Abbas, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabri. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk penerangan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah yang namanya beliau itu menguburkan jenazah salah seorang sahabatnya di malam hari, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan penerangan, dan penerangan di zaman itu menggunakan api. Nah, jadi ketika dibawanya karena untuk penerangan, misalkan dikuburkannya di malam hari, diperbolehkan. Akan tetapi menjadikan kebiasaan ketika mengiringi jenazah dengan membawa api atau misalkan bakhur, nah maka yang seperti ini adalah hendaknya dihindari oleh seorang muslim. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian selanjutnya mensegerakan membawa jenazah. Mensegerakan membawa jenazah. Nah, ini adab-adab di dalam membawa jenazah adalah mensegerakan di dalam membawa jenazah. Hal ini dikarenakan Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in taku ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Jadi Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, segerakan yang namanya pengurusan jenazah, termasuk diantaranya adalah membawa jenazah ini ke kuburan. Kata Nabi hendaknya disegerakan. Kalau misalkan jenazahnya ini adalah orang yang soleh, maka kita ini sedang mensegerakan kebaikan untuk jenazah. Nah, kita sedang mensegerakan kebaikan untuk jenazah. Maka segera mungkin dikuburkan, kebaikan yang akan dia terima. Tapi kalau misalkan orang yang meninggal ini adalah orang yang bukan orang soleh, orang yang toleh, maka dalam keadaan ini kata Nabi SAW, fasyarrun tada'unahu an riqabikum, maka keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian cepat selesai, biar cepat selesai, ndang mari begitu ya. Ndang mari sudah, biar cepat selesainya. Jadi sunnahnya Nabi SAW adalah asri'u bil janazah, untuk hendaknya disegerakan. Nah, maka bentuk kesegeraan di dalam membawa jenazah adalah dunar ramal. Antum tahu kalau misalkan kita tawaf atau sa'i pada dua tanda hijau, itu disunnahkan kan berlari-lari kecil. Nah, jadi makna daripada Isra seperti yang disampaikan oleh para ulama, tidak sampai berlari, akan tetapi tidak juga berjalan santai.
Jadi disegerakan jalannya ya seperti yang sudah berlaku di masyarakat kita. Jadi membawa jenazah itu disegerakan. Tapi kalau misalkan pelan-pelan gitu ya, misalkan pakai protokol dan lain sebagainya, pakai baris berbaris, nah maka yang seperti ini menyelisihi sebenarnya. Jadi kalau yang namanya jenazah itu adalah hendaknya disegerakan. Ini sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu kemudian ahibatil kiram azani wa azakumullah. Yang keempat, orang yang mengiringi jenazah diperbolehkan untuk berjalan di belakang, di samping ataupun di depan jenazah, bebas. Ada yang mau di depannya, ada yang mau di samping kanannya, mau di samping kirinya, mau di sebelah belakangnya, diperbolehkan. Semua itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW menyampaikan hanya saja kalau misalkan kita berkendara menggunakan sepeda motor atau misalkan menggunakan mobil sementara jenazahnya dipikul, maka hendaknya yang berkendara itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di belakang. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disahihkan oleh Imam Al-Albani, ar-rakibu yasiru khalfal janazah, yang berkendara hendaknya berjalannya di belakang jenazah, wal mashi haitsu syaa minha, dan yang berjalan sesuai dengan kehendaknya, boleh di depan, di samping kanan, di samping kiri, di belakangnya juga boleh. Khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha, berdekatan dengan jenazah. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menyampaikan kalau misalkan berada di belakang jenazah adalah lebih utama, tapi kalau misalkan mau di depannya, mau di sampingnya, mau di belakangnya pun juga diperbolehkan. Hanya saja kalau misalkan kita berkendara, hibatil kiram azani wa azzakumullah, adalah hendaknya di belakang. Maka kalau di dalam hadisnya Anas bin Malik menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Adapun Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dahulu mereka ketika mengiringi jenazah pernah yang namanya berjalan di depan jenazah, dan juga mereka pernah berjalan di belakang jenazah. Ini ya, jadi yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang para ulama seperti Al-Imam Al-Albani dan juga para ulama yang lain menyampaikan wattabi'ul janaiz, gitu ya. Jadi ketika mereka mengartikan tentang mengikuti jenazah ini, mengikuti ya adalah di belakangnya. Kalau bertanya tentang mana yang lebih utama adalah mengikuti di belakangnya. Hanya saja diperbolehkan di mana saja kita mengikuti jenazah, berdekatan dengan jenazah tersebut. Hanya kalau berkendara, memang sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hendaknya kita berjalan di belakang jenazah. Baik. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, berjalan ini lebih utama daripada kita berkendara ketika kita mengiringi jenazah. Berjalan ini lebih utama dibandingkan dengan kita mengikuti jenazah dengan berkendara. Gitu ya. Jadi maksudnya kita ya. Jadi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, di mana di dalam hadisnya Thauban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengiringi jenazah, yang lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan kendaraan kepada beliau. Kendaraan ini bisa keledai, gitu ya, bisa kuda. Jadi utiya bidabbah, dibawakan kendaraan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diminta, ayo wahai Rasulullah naik kendaraan. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Lalu kemudian setelah itu selesai pengurusan jenazah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ditawarkan. Maka lalu kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraan tersebut. Paham ya? Jadi ketika Rasulullah mau ngiringi jenazah ini, ada sahabat yang bawa kendaraan kepada Nabi, ayo ya Rasulullah naik kendaraan. Nabi tidak mau. Pulangnya ditawari lagi, Nabi SAW mau. Maka apa kata Nabi SAW? Innal malaikata kanat tamshi falam akun li'arkaba wa hum yamshun falamma dhahabu raqibtu. Nabi SAW menyampaikan tadi, kalau waktu berangkat, kata Nabi SAW, malaikat ini juga ikut mengiringi. Malaikat juga ikut mengiringi.
Maka tidak mungkin aku mau naik kendaraan sementara para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berjalan mengiringi. Maka ketika sudah dikuburkan, lalu kemudian para para malaikat-malaikat tersebut pergi, maka aku sekarang menaiki yang namanya kendaraan itu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau misalkan kita memilih antara mengikuti jenazah dengan berjalan mengiringinya atau kita berkendara, maka yang lebih utama adalah jenazah itu untuk hendaknya kita ikuti dengan berjalan. Nah, begitu ya. Ahibatul kiram, azani wa azzakumullah. Tapi kalau pulangnya tidak apa-apa. Kalau pulangnya tidak apa-apa. Pulangnya misalkan. Nah, begitu ya. Ya, ini diperbolehkan, tidak ada masalah dikarenakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari untuk yang namanya menunggangi kendaraan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak. Lalu kemudian ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, yang selanjutnya adalah sunnah membawa jenazah dengan memikulnya. Jadi jenazah itu sunnahnya dipikul ya. Sunnahnya dipikul. Enggak menggunakan gerobak dan tidak juga menggunakan kendaraan. Gitu ya. Ini sunnahnya. Hanya memang para ulama menyampaikan jika dibutuhkan untuk menggunakan kendaraan boleh. Misalkan jarak kuburannya yang jauh boleh, gitu ya. Atau misalkan sedang hujan deras boleh, atau sedang cuaca panas yang ekstrim boleh untuk menggunakan kendaraan di dalam membawa jenazah ke pekuburannya. Akan tetapi dalam keadaan normal adalah hendaknya jenazah itu dipikul. Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah. Gitu. Ikuti yang namanya jenazah tersebut dikarenakan yang namanya jenazah ini adalah mengingatkan seseorang akan kehidupan akhirat. Nah, jadi kalau jenazah itu dibawa ahibatul kiram azani wa azzakumullah, misalkan melewati pasar atau melewati jalan, tujuan jenazah ini dipikul, dibawa dengan segera adalah untuk menjadikan orang-orang yang melihatnya itu jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, jadi mengingat akhirat, gitu ya. Di warung misalkan ada orang yang lagi makan ngelihat jenazah jadi naik makan. Masya Allah, ntar lagi mau meninggal gitu ya. Nah, ini diantara tujuan daripada jenazah itu dipikul. Maka kalau misalkan jenazah itu dibawa dengan menggunakan kendaraan, gitu ya, para ulama menyampaikan maka hikmah dari dibawanya jenazah ini akan tidak ada nantinya, gitu ya, akan hilang kalau misalkan dibawanya menggunakan kendaraan. Nah, kecuali memang para ulama menyampaikan jika dibutuhkan diperbolehkan. Jadi misalkan jauh disolatkannya di sini, lalu kemudian ternyata dikuburkannya seperti kemarin di daerah Ciliwung, gitu ya. Dikuburkannya di daerah Ciliwung. Wah, masya Allah, kalau misalkan dibawa pakai dipikul pulang harus pijet itu, roga semua. Nah, maka ahibatul kiram azani wa azakumullah, boleh jika dibutuhkan, hanya memang dalam keadaan normal adalah hendaknya dipikul. Ini yang lebih utama. Lalu kemudian ahibatul kiram azani wa azakumullah, selanjutnya pada poin yang ketujuh, sunnah bagi orang-orang yang mengiringi jenazah untuk tidak duduk di pekuburan hingga jenazah diletakkan di tanah sebelum dikuburkan. Nah, ini sunnahnya. Nah, kalau di masyarakat kita insya Allah ini dilaksanakan semua, gitu ya. Jadi kalau kita ngikuti jenazah, nah maka kalau kita sudah sampai di kuburan, sunnahnya itu tidak duduk kecuali ketika jenazah itu sudah diletakkan dari pikulannya orang-orang. Nah, kalau sudah diletakkan dari pikulannya orang-orang, boleh sudah untuk kita duduk. Kalau kita tidak duduk sampai selesai ya, kalau kebiasaan masyarakat kita sampai selesai berdiri, masya Allah. Gitu. Nah, jadi kalau sunnahnya Nabi SAW, kita itu tidak diperbolehkan duduk sampai yang namanya akan di tanah sebelum dikuburkan. Nah, setelah itu kita diperbolehkan untuk yang namanya duduk. Ini sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi hadis tentang hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah menyampaikan, idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha.
Nabi di potongan hadis yang kedua menyampaikan faman tabi'aha, dan barang siapa yang mengiringi jenazah jangan duduk sampai yang namanya jenazah itu diletakkan. Dan makna diletakkan di sini maksudnya adalah diletakkan dari pikulannya orang-orang, bukan dikuburkan, akan tetapi dari pikulannya orang-orang. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ahibatul kiram azani wa azzakumullah, pada poin yang ke-8, wanita tidak diperbolehkan untuk mengiringi jenazah. Wanita tidak diperbolehkan untuk mengiringi jenazah. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam hadisnya Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah, di mana beliau menyampaikan nuhina anit tiba'il janaizi falam yu'zam alaina. Kami dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang namanya ikut mengiringi jenazah. Kalau sholat boleh. Kalau sholat para wanita-wanita muslimah menyolatkan jenazah, dahulu para sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah. Akan tetapi kalau ikut mengiringi jenazah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kendati pun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah litanzih. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak sampai tegas-gas. Ya, gitu ya. Nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidun taukid. Jadi kalau katanya Ummu Atiyah itu walam yu'zam alaina, jadi larangannya itu tidak sampai pada derajat yang kalau misalkan dilakukan berdosa. Hanya saja ya memang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya dihindari oleh kaum muslimin. Hendaknya dihindari oleh kaum muslimin, khususnya adalah kaum muslimah, di mana Nabi melarang mereka untuk mengiringi jenazah. Lalu kemudian ahibatil kiram, a'azani wa a'azzakumullah, selanjutnya adalah sunnah. Ini kalau misalkan kita tidak termasuk orang-orang yang ikut mengiringi jenazah, lalu kemudian kita mendapati ada jenazah yang sedang dibawa untuk dikuburkan, adalah sunnahnya untuk kita berdiri. Adalah sunnahnya untuk kita berdiri. Ini diantara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, idza ra'aitumul janazata faqumu. Nabi SAW menyampaikan, jika kalian mengiringi jenazah, jika kalian melihat ada jenazah yang sedang dibawa, maka hendaknya kalian berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Nabi menyampaikan, idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tudha min qibal aw tukhallifahu wa fi lafdhin idza ra'aitumul janazah faqumu hatta tukhallifakum. Jika kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ada jenazah yang dipikul, melihat ada jenazah yang sedang dibawa, maka hendaknya kalian berdiri. Maka hendaknya kalian berdiri sampai jenazah itu berlalu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, fayakunul amru lin nadbi wal qu'udu bayanan lil jawaz. Jadi ada riwayat-riwayat kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau misalkan ada jenazah yang dibawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga ketika ada jenazah yang dibawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Entah itu jenazah muslim ataupun jenazah non muslim. Maka Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, fayakunul amru lin-nadbi wal qu'udu bayanan lil jawaz. Jadi yang namanya berdiri ketika ada jenazah itu dibawa menunjukkan akan sunnahnya amalan tersebut, sementara duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan lil jawaz, untuk menunjukkan akan bolehnya juga untuk tidak berdiri. Hanya memang sunnahnya, kata Imam Nawawi, adalah berdiri. Wala yasihhu da'wan nasakh fi mithli hadza li'anna an-naskha innama yakunu idza ta'azzara al-jam'u bainal ahadits wa lam yata'azzar wallahu a'lam. Jadi dalam keadaan ini, katanya Imam Nawawi, sunnahnya kalau ada jenazah itu berdiri sebagaimana dahulu dilakukan oleh Nabi, dan hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika ada jenazah, hadza li bayanil jawaz, untuk menunjukkan kalaupun tidak berdiri ya tidak ada masalah.
Dikarenakan ada di antara para ulama seperti yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani, beliau menyampaikan bahwa ini tidak disunnahkan karena beliau berpendapat antara dua hadis tersebut, hadis duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang datang belakangan dan menghapuskan hadis yang pertama. Jadi ada perbedaan di antara para ulama di sini. Tapi kalau yang dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi, sunnah kalau misalkan ada jenazah itu untuk hendaknya kita berdiri. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian yang terakhir tidak disebutkan di dalam lembaran, disebutkan oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani adalah hendaknya jenazah itu dikasih penutup, khususnya ketika jenazah itu adalah perempuan sehingga jenazah tersebut lebih tertutup. Gitu ya. Ini sudah seperti yang kita lakukan di masyarakat kita. Ini adalah materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Nah. Setelah jenazah dikubur, doanya ini apakah dipimpin apa doa masing-masing? Doa dipimpin apa doa masing-masing? Barakallah. Diperbolehkan, seperti yang dilakukan diperbolehkan. Jadi biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehabis jenazah itu dikuburkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti yang kita sebutkan di dalam hadis tadi, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan untuk saudara-saudara kalian, wasalu lahu tathbit. Jadi kalau misalkan kita berdoa masing-masing boleh. Kalau misalkan yang menyampaikan nasihat berdoa lalu kemudian kita mengamini pun juga boleh, tidak ada masalah. Ini sejauh yang Anda ketahui seperti itu. Allahu a'lam. Nah, kalau masuk ke area kuburan itu harus buka sandal. ada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melepas sandal. Nah. Kalau dalam hubungan masyarakat biasanya kalau kita mengiringi jenazah itu yang memikul jenazah orangnya itu aja. Karena kan disunahkan untuk juga memikul, bukan hanya mengiring. Nah, sebaiknya lebih baik bergantian memikul atau hanya mengiring saja. barakallah. Di antara sunnahnya juga ikut memikul. Di antara sunnahnya juga ikut memikul. Jadi lebih baik berebut untuk Memikul. Nah, bukan hanya mengiringi saja. yang enggak kuat enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi Kemudian itu kerangga, Ustaz. nah, Kalau kita lihat di beberapa tempat di negara lain yang mayoritas muslim, kerangga itu biasanya tidak ditutup, Ustaz. nah, Sunnahnya seperti itu atau ditutup? dulu awalnya itu tidak ditutup. Gitu ya. Dulu awalnya tidak ditutup. Lalu ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, wa qad ruwiya anna Fatimah bintu Rasulullah sallam radhiyallahu anha awwalu man suni'a laha dzalika bi amriha. Gitu ya. Jadi dulu kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak ditutup. Akan tetapi lalu kemudian Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang meminta ketika kelak dia meninggal untuk hendaknya dibuatkan penutup itu. Kalau untuk laki-laki sebaiknya Boleh ditutup, boleh hingga lebih 6. Ditutup saja tidak ada masalah. sebagai peringatan juga. Kalau kita mikir kelihatan pocong rasanya betul-betul sebuah peringatan. Jadi Syekh Muhammad bin Saleh menyampaikan, wa naqala al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kalama ahli al-madzahib al-arba'ah wa annahum kulluhum a'lanu annahu astaru lil mar'ah wa anna dzalika yustahab. Jadi madzhabul arba'ah menyampaikan untuk jenazah perempuan memang disunnahkan untuk yang namanya menutup. Yang kalau misalkan untuk jenazah laki-laki pun ya tidak ada masalah. Kalau misalkan ditutup kerandanya. Baik. Kaifa? Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini ya ahibbatul kiram azzani wa azzakumullah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.